Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Irwan Syahafid Lubis, NIM 6213111004, PJKR 1C. Akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Yang kedua, pengertian teori perkembangan peserta didik klasik. Yang ketiga, pengertian teori perkembangan peserta didik modern. Yang keempat, pengertian teori perkembangan peserta didik kontemporer. Perkembangan adalah pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan. Sedangkan peserta didik adalah semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Selanjutnya kita akan membahas teori perkembangan peserta didik klasik. Pada teori ini menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran, pusat pembelajaran berada pada guru, dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jenis-jenis dari teori perkembangan peserta didik klasik. Yang pertama, teori disiplin mental, yaitu individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Menurut Jean-Jacques Rousseau, anak memiliki potensi-potensi yang masih terpendam. Melalui belajar, anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan atau mengaktualkan potensi tersebut. Yang kedua, teori humanisme klasik, yaitu teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Yang ketiga, teori apersepsi, yaitu sebuah teori belajar yang berpusat pada tangkapan atau ide. Yang keempat, teori tabula rasa. Teori ini mengatakan bahwa seorang anak yang baru lahir itu sebagai kertas putih yang belum ditulis dan dapat dibentuk dari pendidikan. Teori perkembangan peserta didik modern, hasil pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Jenis-jenis dari teori perkembangan peserta didik modern. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Yang kedua, teori belajar kognitif menurut Piaget, yaitu untuk memahami perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Yang ketiga, teori pemrosesan informasi menurut Robert Gagny, yaitu pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan. 4. Teori belajar Gestalt. Objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Materi selanjutnya adalah teori perkembangan peserta didik kontemporer. Teori ini adalah teori yang dilakukan oleh guru dan siswa yang hendaknya menarik merangsang siswa untuk berpikir dan guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Bagian dari teori perkembangan peserta didik kontemporer ialah teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Aplikasi teori ini untuk mendukung proses pembelajaran dalam kegiatan belajar hendaknya menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang ingatan pada prasyarat belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk kerja.